Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita senang dengan apa yang ditulis di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Tentu ayat ini seperti sebuah booster, seperti sebuah vitamin dosis tinggi bagi kita ketika kita sedang terpuruk tenggelam di dalam pergumulan. Dan memang sang penulis kitab Ratapan menuliskan ini ketika dia ada dalam sengsara. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi memang sang penulis, yaitu Yeremia, menyadari bahwa pada hari-hari tertekan tidak ada pengharapan akan sebuah pertolongan selain daripada dari Tuhan. Dan dia tidak hanya sekedar tahu bahwa pertolongan dari Tuhan. Dia memberikan sebuah statement bahwa satu, kasih Tuhan tak berkesudahan. Dua, kasih Tuhan tidak pernah habis-habis. Yang pertama, tak berkesudahan berarti all the time. Yang kedua, tidak pernah habis berarti berlimpah-limpah, limitless. Dan yang ketiga adalah selalu baru tiap pagi. Dan ini menunjukkan apa? Tuhan selalu memperbaharui kasih-Nya. New love, new mercy, new blessing every day. Dan yang keempat, dia mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kesetiaan yang besar. Nah, namun pertanyaan menjadi muncul di benak kita adalah, jika sedemikian dahsyat Allah itu, bahwa dia memiliki never ending love, dia memiliki limitless of love, dia memiliki fresh love every morning, dan dia memiliki faithful yang besar. Lalu tentulah itu semuanya diberikan untuk orang-orang yang spesial di matanya. Pastilah itu bukan sembrono-sembrono saja untuk mendapatkannya. Apalagi di dalam ayat yang ke-25, penulisnya mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, siapa yang berharap kepadanya? Siapa yang mencari Dia? Merekalah yang mendapatkan itu tadi. Ayat 26 berkata, mereka itu adalah orang yang tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut ketika terjadi masalah. Inilah ciri orang yang selalu mendapatkan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang melimpah, kasih yang selalu baru setiap pagi, dan kesetiaan yang besar dari Tuhan. Yaitu, satu, orang yang tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Enggak perlu nyerocos sana sini, mengeluh ke sana kemari. Mendingan diam di hadirat Tuhan. Enggak usah mengeluh. Mereka adalah orang-orang yang disenangi oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, bila ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan 4 hal yang luar biasa itu tadi adalah orang yang rela menghadapi semua tantangan yang Tuhan bentangkan dalam hidupnya. Saya sering berkata, saudaraku, syarat untuk menjadi pemenang adalah orang yang tidak pernah mengundurkan diri di tengah-tengah pertempuran.
di tengah-tengah pergumulan. Tapi orang-orang yang mengundurkan diri, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudara mau dikasihi Tuhan? Saudara mau diberikan pengharapan baru? Kasih yang baru setiap pagi? Hadapi. Apapun yang sekarang Tuhan bentangkan dalam hidup kita, hadapi. Jangan takut. Sebab pencobaan-pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu, dan Dia sendiri akan memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, saudaraku, tipikal manusia seperti apa yang mendapatkan pengharapan oleh karena kasih Tuhan yang baru, yang tiada terbatas, yang besar. Lihat baik-baik ayat yang ke-29. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Ini berbicara tentang orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau udah sadar kita ini banyak kelemahan, udah sadar pergumulan kita melebihi kekuatan kita, ngapain lagi menyombongkan diri? Lebih bagus merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong saya. Hanya Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Kepada mereka, Tuhan memberikan pengharapan baru. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Dan yang terakhir, saudaraku, kepada siapa Tuhan memberikan kasih Tuhan yang baru setiap pagi, yang tak habis-habisnya rahmatnya itu, yang besar setianya itu. Ayat yang ke-30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, yaitu orang-orang yang mau melepaskan hak. Orang-orang yang tidak membela diri, tidak membenarkan diri, tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Orang lain ini si anu yang membuat saya begini, ini karena ini makanya seperti ini. Tidak. Orang-orang yang tidak mau membela diri, maka Tuhan akan membela mereka. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih Tuhan tiada berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak mengeluh, yang tidak bersungut-sungut. Kepada siapa? Kepada orang yang selalu rela menghadapi, tidak undur diri. Kepada siapa? Kepada mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kepada siapa Tuhan berikan? Kepada mereka yang mau melepaskan hak, tidak mau membela diri, dan menerima semuanya apa yang Tuhan izinkan. Kasih Tuhan akan selalu baru. Artinya selalu ada harapan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati.